Padha untuk stabilitas kiai yo ngono. Antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi ku ngono ya kiai. Ya kan semua itu demi stabilitas. Jadi aku ditakoki wong, cara jenengan Ki Mustofa nis putih saja be wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten yo wong tau salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama itu, paham? Paham? Orang mau bangkrut yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa itu ora jelas putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa si A togo-togo desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apa to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku. Wala Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Yang penting lu anggar salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas kowe sujud kabeh ku jenenge kowe pas nyai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pedak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok tonggo-tonggo wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggune sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ya ranura itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan? Itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hadzun nafsi. Itu harus dibedakan. Lalu kanjeng tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sajane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jek kanut kok gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu apik prai gara-gara kecewa apa? Tak omongi masyarakat tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tebe gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau nganti saya biasa ra salat itu. Mula biasa dengan di sana salat iki toko-toko itu biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat ge wong sebarang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah direpot. Nak sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang ada gerakan. Ora tau subuh tak salat kok. Penak. Subuh wajib ora tahu pas itu apa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono-ngono arwe kok. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hadzun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadzun nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor
Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hati nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kulo penek tok perjuangan. Lah yo, lalu mulai dia kata kok partai apa Gus? Kulo PDIP tapi penek tok. Napa Gus ya perjuangan. Jadi wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Kau wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Dan iki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Lalu kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama. Dengan utuhnya NKRI, NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapayu kaya Rugen buak rono NTT. Ben dadi kiai. Ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam dan ini termasuk mewakili tokoh Islam provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae.
Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng Ki Toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas Said. Mboten nate duga mek kula, ketemu kula senyum. Lha sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran jare aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi selawase ra cocok kok Sunan Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane Tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih.
Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijaga selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijaga sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng artinya kan gak Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijaga muni syahadat iku lemah, munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mah, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari TKB onto napa Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula Tuban Kalijaga Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB onto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus barang apik tipe didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat untuk Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritaan ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Yes, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil ning gone Katifil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil